Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Bagaimana kabar puasa kalian? Semoga tetap kuat, tetap semangat, menunggu sampai pukul 6, oke? Semangat ya. Sekarang Bu Asma akan menjelaskan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Wah, hebat banget gak tuh? Udah dijamin loh buat masuk surganya. Nah, mau tahu nggak siapa aja nih 10 orang ini? Yuk, langsung ke yang pertama. Pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini juga dikenal sebagai khalifah pertama yang menjabat setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini kenapa sih kok bisa dimasukin ke 10 orang yang dijamin masuk surga? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq ini tuh selalu semangat dalam membela agama Allah, selalu berada di baris paling depan untuk membela agama Allah, gak pernah setengah-setengah untuk berjihad, entah dalam berperang, entah dalam bersedekah. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang yang pertama masuk Islam setelah Khadijah. Kalian tahu kan siapa Khadijah? Yap, betul. Khadijah itu istri pertama dari Nabi Muhammad SAW. Jadi diingat-ingat ya, dari 10 orang yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut, yang kedua. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Nah, kalian pasti familiar kan sama nama ini. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kesetiaan Umar bin Khattab dalam menegakkan agama Islam juga nggak pernah main-main, selalu berada di baris terdepan dalam menegakkan agama Islam. Ia selalu mengawal Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi. Makanya Umar bin Khattab juga dijuluki sebagai singa padang pasir. Ingat-ingat ya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Tadi yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Lanjut ke yang ketiga. Di yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan ini kenapa termasuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga? Karena Utsman bin Affan juga sama seperti Abu Bakar, seperti Umar, gak pernah main-main, gak pernah setengah-setengah dalam berjihad di jalan Allah. Selalu menjadi yang terdepan, selalu menjadi yang terbanyak dalam bersedekah, selalu menjadi yang paling pertama dalam membela agama Allah. Lanjut ke yang keempat. Di yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib, atau kita juga mengenalnya sebagai khalifah yang keempat. Nah, Ali bin Abi Thalib ini selain menjabat sebagai khalifah keempat, juga adalah menantunya Nabi Muhammad SAW karena menikahi anaknya Nabi Muhammad, putrinya Nabi Muhammad. Siapa yang tahu siapa? Yaps, betul. Putrinya yang bernama Fatimah binti Muhammad. Tahu nggak, ada suatu kisah yang sangat terkenal tentang Ali bin Abi Thalib ini, tentang kesetiaannya kepada Nabi Muhammad, tentang keberaniannya dalam menegakkan agama Islam, yaitu ketika Rasul hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Biar nggak ketahuan nih kalau Rasulullah mau hijrah, makanya Ali itu tidur di tempat tiduran Rasulullah, tidur ditutupin sama selimut gitu ya. Terus udah Rasulullah hijrah sama Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Ali tetap tidur di dipan tersebut. Orang Quraisy mengira bahwa Rasulullah ada di atas kasurnya. Ternyata ketika dibuka, itu bukan Rasulullah, melainkan Ali bin Abi Thalib.
Bayangkan keberanian Ali bin Abi Thalib ketika mau menggantikan Rasulullah tidur di atas kasur tersebut. Padahal posisinya jelas-jelas berbahaya. Maka dari itu, Ali bin Abi Thalib juga termasuk sebagai 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi udah berapa? Udah 4 ya. Siapa aja? Sebutin satu-satu. Yang pertama, Abu Bakar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kelima. Ada Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini wafat ketika perang Uhud. Kita semua tahu ya, perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, kenapa bisa syahid Thalhah bin Ubaidillah ini? Karena ketika perang Uhud terjadi, kan kaum muslimin sudah akan terdesak tuh. Nah, Thalhah tuh melihat Rasulullah juga terdesak. Akhirnya Thalhah berlari menuju Rasulullah dan menjadikan tameng, menjadikan badannya itu sebagai tameng untuk Rasulullah SAW. Dan akhirnya Thalhah bin Ubaidillah wafat syahid dengan 70 sabetan pedang, tusukan busur panah, dan sampai akhirnya pergelangan tangannya putus, lalu beliau syahid. Lanjut ke yang ke-6. Ada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga termasuk sebagai as-sabiqunal awwalun, atau yang diartikan sebagai orang yang pertama masuk Islam, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam ya. Zubair bin Awam juga terkenal sebagai orang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Maka dari itu, Zubair bin Awam juga termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Selanjutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai ahli dalam berbisnis. Jadi Abdurrahman ini punya banyak sekali harta ya. Abdurrahman ini kaya raya. Tetapi itu nggak menjadikan Abdurrahman menjadi orang yang kikir. Justru beliau sangatlah dermawan, selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, selalu menjadi orang yang terdepan untuk berinfak di jalan Allah. Jadi nggak pernah ragu untuk selalu menyedekahkan hartanya. Tadi kita sekarang udah sampai 7 ya. Tadi yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Thalhah bin Ubaidillah, yang keenam Zubair bin Awam, yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Pelan-pelan ya, kita hafalin bareng-bareng, oke? Lanjut ke yang ke-8. Yang ke-8 itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini udah masuk Islam ketika umurnya masih remaja, yaitu 17 tahun. Di umur yang ke-17 tahun ini, saat beliau sudah masuk Islam, beliau juga langsung ikut berjihad. Selalu ikut Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, selalu mengikuti peperangan demi menegakkan agama Islam. Dengan keberanian dan ketaatannya kepada Allah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke 10 orang yang dijamin masuk surga. Lanjut, kita ke yang ke-9. Yang ke-9 ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah termasuk sahabat Rasul juga ya, sahabat terdekat Rasul. Sa'id bin Zaid telah mengikuti seluruh peperangan kecuali satu perang yang tidak diikuti, yaitu perang Badar. Kenapa nih ya Sa'id bin Zaid nggak ikut perang Badar? Karena Sa'id telah mendapatkan tugas lain dari Rasulullah SAW. Makanya diizinkan oleh Rasul untuk tidak ikut perang Badar. Tapi selebihnya Sa'id bin Zaid selalu menjadi orang yang di baris terdepan untuk melawan kaum Quraisy, untuk melawan orang-orang musyrik, untuk melawan orang-orang kafir. Yang ke-10 ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Abu Ubaidah ini terkenal sebagai orang yang berakhlak baik, yang wajahnya selalu berseri, selalu tersenyum.
Kita tahu kan ya, senyum itu adalah ibadah. Jadi jangan lupa untuk terlalu tersenyum ya. Walaupun kalian lagi lapar, walaupun kalian lagi capek, lagi pusing, tapi harus tetap tersenyum. Oke? Nah, kembali ke pembahasan ya. Abu Ubaidah ini adalah termasuk salah satu orang kepercayaan Rasulullah SAW. Orang yang dipercaya Rasulullah untuk memimpin peperangan-peperangan, untuk melebarkan sayap-sayap kekuasaan Islam yang akhirnya Islam sampai ke Damaskus, sampai ke Eropa. Abu Ubaidillah juga dikenal sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW karena termasuk kepercayaan beliau ya. Dan yang terakhir tentang Abu Ubaidah adalah beliau termasuk as-sabiqunal awalun. Alhamdulillah udah 10 orang yang tadi Ibu sebutkan ya. Tadi siapa aja yang pertama? Kita sebutin bareng-bareng ya. Yang pertama ada, betul, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Thalhah bin Ubaidillah. Yang keenam Zubair bin Awam. Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan siapa ayo? Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan Sa'id bin Zaid. Yang kesepuluh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yeay, udah 10. Jangan lupa untuk dihafalkan ya anak-anak, untuk menambah pengetahuan kita. Oke? Cukup sekian dari Bu Asma, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu-ilmu yang tadi udah di-share sama Bu Asma bisa kalian share lagi ke yang lainnya ya. Jadi kalian dapat ilmu baru, kalian juga menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, biar nggak stop di kalian, tapi juga terus berlanjut ke yang lainnya. Oke? Semangat untuk puasa hari ini, semangat untuk puasa hari dan puasa selanjutnya. Semoga kita semua bisa puasa full 1 bulan. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you.